Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan di saat ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk berkat yang Kau nyatakan bagi kami. Engkau berikan kami kesempatan untuk terus mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami agar apa yang kami dengar memampukan kami melakukan apa kata firman Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan dalam Imamat pasal 25 ayatnya yang ke-29 sampai ayat yang ke-30, demikian bunyi firman Tuhan. Penebusan rumah. Apabila seorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama setahun mulai dari hari penjualannya. Hak menebus berlaku hanya 1 tahun. Tapi jikalau rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun itu, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Dalam tahun Yobel, rumah itu tidaklah bebas. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavus yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca ayat bacaan firman Tuhan dalam kitab Imamat ini, dibicarakan soal penebusan. Kemarin kita bicara soal penebusan tanah, saat ini kita bicara soal penebusan rumah. Kita tahu kalau Tuhan berbicara soal penebusan rumah, gambaran rumah bagi kita semua bahwa itu tempat perlindungan kita, tempat di mana kita berdiam, tempat di mana kita tinggal dengan aman, nyaman di dalam seluruh kehidupan kita. Itu gambaran rumah. Karenanya dikatakan rumah tempat tinggal kita, pastikan dia tidak mengalami keterikatan dengan apapun juga. Makanya lewat firman Tuhan di sini dikatakan apabila seorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama setahun mulai dari hari penjualannya. Hak menebus berlaku hanya 1 tahun. Tetapi jikalau rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Dalam tahun Yobel, rumah itu tidaklah bebas. Nah, kalau gambaran rumah itu tempat di mana kita tinggal dan itu harus kita nyaman di situ, tempat di mana kita berlindung, maka saya percaya apa yang dikatakan lewat firman Tuhan saat ini bagi kita tidak berbicara soal rumah secara fisik saja, tetapi gambaran rumah yang harus ditebus itu merupakan satu gambaran kehidupan yang tidak terikat dengan apapun juga. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, tempat di mana Allah itu berdiam dan tempat di mana Allah bertakhta. Dan itu berarti bahwa rumah tempat tubuh kita ini pastikan tidak terikat oleh apapun juga. Artinya tidak terikat dengan hal-hal dunia, tidak terikat dengan hal-hal yang membuat kita tidak mengalami kemerdekaan. Kita bersyukur lewat kehidupan Yesus Kristus kita sudah mengalami penebusan. Nah, oleh karena itu mari kita hidup sebagai orang-orang yang ditebus. Jangan kita hidup sebagai orang-orang yang tidak merdeka, seolah-olah kita masih diikat oleh dunia ini. Ada banyak orang diikat oleh pekerjaan, diikat oleh kebutuhan, diikat oleh nama baik dan sebagainya, sehingga mereka sulit untuk mengalami kemerdekaan di dalam kehidupan mereka. Secara tidak langsung dikatakan mereka segambaran rumah yang digadaikan dan atau rumah yang diberikan dan tidak mengalami penebusan. Saya percaya kita melihat dari sisi lain lewat kebenaran firman Tuhan ini, pasti Tuhan tidak berbicara saja kepada kita soal fisik rumah, karena kita tahu bahwa di dalam Alkitab, kalau kita baca perjanjian lama, itu merupakan bayangan, dan perjanjian baru itu merupakan realita dari bayangan itu. Kita bersyukur bahwa kehidupan kita sebagai rumah yang tadinya kita ada di dalam dosa, terikat di dalam dosa, tapi bersyukur lewat penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, kita sudah dibebaskan. Kita sudah mengalami pembebasan. Nah, oleh karena itu rumah kehidupan kita harus mengalami pembebasan. Nah, oleh karena itu mari saudara hiduplah sebagai orang-orang yang sudah merdeka di dalam Tuhan. Jangan mau diikat oleh apapun juga, sehingga saudara tidak punya waktu untuk saudara bisa hidup bebas dalam kehidupan bersama Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kita hidup sebagai orang-orang merdeka. Kita tidak terikat lewat apapun juga, karena kita percaya Yesus Kristus sudah datang memberikan penebusan bagi setiap kita. Hiduplah sebagai orang-orang yang telah ditebus, hidup dengan sukacita, hidup dengan damai sejahtera, hidup dengan kemerdekaan yang dimiliki dalam hidup kita melalui Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita, memampukan setiap kita untuk mengalami kemerdekaan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh mendengarkan firman-Mu.
Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, agar firman Tuhan akan kami jalani dalam hari-hari hidup kami. Kami hidup sebagai orang-orang yang telah mengalami kemerdekaan dan tidak diikat oleh apapun juga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, Tuhan berkati.